Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Selvi Hairunisa. Di sini Ibu ingin menjelaskan tentang teks ulasan. Adalah suatu teks yang berisi tentang ulasan, penilaian, atau evaluasi terhadap berbagai karya sastra maupun non-sastra. Karya sastra yang biasanya diulas seperti film, drama, buku fiksi maupun non-fiksi. Tujuan teks ulasan: 1. Menunjukkan pandangan atau penilaian penulisan resensi terhadap suatu karya. 2. Memberikan informasi kepada publik tentang kelayakan yang dimiliki suatu karya. 3. Membantu pembaca untuk mengetahui isi suatu karya. 5. Memberikan informasi kepada pembaca tentang kelebihan kekurangan karya yang diulas atau diresensi. Teks ulasan: 1. Sebagai bentuk media pengenalan. 2. Pembaca lebih jelas melihat karya yang sedang diulas. 3. Bentuk bukti dan perhatian terhadap karya yang patut diakui dan perlu dilihat. Ciri teks ulasan: teks ini memiliki struktur yang terdiri atas 4, yaitu orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. 2. Teks ini berisikan tentang informasi yang menonjol terhadap unsur-unsur karya yang sedang diulas berdasarkan pandangan atau opini dari penulis terhadap suatu karya. 3. Memberikan sebuah opini berdasarkan fakta yang ada pada karya tersebut. Nama lainnya biasanya dikenal atau disebut dengan istilah yaitu resensi. Jenis teks ulasan ada 3, yaitu ulasan film adalah ulasan yang mengulas film atau sejenisnya. Contohnya serial, TV, film, sinetron, dan lainnya. 2. Ulasan buku dibedakan ke dalam 2 macam, yaitu sastra, novel, sastra roman, dan buku faktual yang tidak bersifat imajinatif, yaitu biografi, jurnal, esai, ilmiah, buku pengetahuan. Struktur teks ulasan: 1. Indikasi karya buku. Judul pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal, halaman, dan ukuran buku. 2. Orientasi. Orientasi merupakan bagian pertama yang menjelaskan tentang gambaran umum sebuah karya, baik film, drama, maupun buku yang diulas. 3. Analisis. Analisis berupa paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita seperti tema, penokohan, dan Baiklah, di sini Ibu akan bercerita tentang cerita rakyat Natuna yang berjudul Hikayat Dewa Mendu. Konon tersebutlah semandung dewa raja di Kayangan, mempunyai 2 orang putra yang bernama Dewa Mendu dan Angkara Dewa. Pada suatu hari, kedua putra Baginda itu memohon untuk turun bertamasya ke bumi manusia. Baginda amat murka, sebab menurut orang Kekayangan adalah haram menginjak bumi manusia yang telah dianggap bernoda itu. Oleh karena itu, keinginan untuk tamasya ke bumi begitu kuat, maka dengan tidak mengindahkan kemarahan ayahandanya, Dewa Mendu tetap bertekad untuk turun juga ke bumi. Tampaklah ia di tengah hutan belantara di puncak bumi, mencerna yang belum diinjak oleh manusia. Setelah berlaku beberapa waktu, Dewa Mendu tidak pernah muncul lagi di tengah-tengah keluarganya. Maka sudah dapat dipastikan dia sudah turun ke bumi. Kini giliran adiknya pula Angkara Dewa yang akan turun menjelajahi bumi dengan alasan mencari kakandanya Dewa Mendu. Ia turun ke bumi dan